Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom God's Lovers sekalian, apa kabar? Saya berharap God's Lovers semua boleh ada dalam keadaan yang sehat, baik tidak kekurangan suatu apapun di dalam anugerah Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven atau WFH. Dan di dalam program ini kita akan khusus membahas satu tema yang saya beri judul Esensi Melayani. Esensi melayani. Banyak dari kita tentunya sudah sering mendengar istilah melayani atau pelayanan. Tapi seringkali tanpa sadar kita lupa esensi dari melayani. Selama beberapa bagian ke depan kita akan membahas bagian-bagian penting di dalam sebuah pelayanan. Dan di bagian yang pertama ini kita akan membahas bicara mengenai sadar diri. Saudara, betapa pentingnya kita memiliki kesadaran diri di dalam sebuah pelayanan. Karena yang namanya melayani itu adalah sebuah bentuk kesadaran diri bahwa
Tuhan yang kita layani adalah pribadi yang berinisiatif. Dia adalah Tuhan yang terlebih dahulu menyatakan kasih kepada kita. Dia adalah Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-45, Tuhan Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, saudara, tentunya kedatangan Yesus adalah untuk berkorban bagi setiap kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus menunaikan pelayanan penebusan dosa. Kita yang seharusnya binasa justru diselamatkan dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, maka dari itu 1 Yohanes 4 ayat 19 pun berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Pun kita melayani karena Allah yang lebih dulu melayani kita. Maka dari itu saudara, ketika kita melayani Tuhan, itu sejatinya bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mendapatkan berkat materi, mendapatkan sesuatu yang kita harapkan di kemudian hari. Namun sejatinya melayani itu adalah karena kita telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia menyatakan pribadinya, dia menyatakan kasihnya, dia menyatakan pengampunannya, bahkan keselamatan kekal dia telah anugerahkan kepada kita. Sehingga pelayanan kita bukan bentuk supaya, melainkan karena kita sadar diri bahwa Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Nah, sadar diri di dalam pelayanan ini menjadi sebuah fondasi di mana hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya relasional, saudara, bukan transaksional. Kita melayani Tuhan itu tanpa pamrih dan bukan karena ada maunya. Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa pelayanan itu bicara tentang kita mendapatkan sesuatu. Padahal seharusnya relasional itu bicara tentang cinta dan hubungan, bukan karena ada kepentingannya, saudara. Nah, maka dari itu mari kita koreksi hati kita. Kita sama-sama minta Roh Kudus untuk mengingatkan kembali esensi dari melayani, yaitu kesadaran diri bahwa Allah lah yang lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Sehingga ini bukan transaksional, melainkan relasional. Karena Tuhan yang lebih dulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa ketika kami mengambil bagian di dalam pelayanan, ketika kami dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh melayani, itu semua bukan supaya kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu semua karena Tuhan yang telah berinisiatif. Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, lewat cinta-Mu yang Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Itulah yang menyadarkan kami, membuat kami sadar diri bahwa ini adalah ekspresi ketahuidirian kami, kesadaran diri kami bahwa Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kami. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami tidak mau baper Tuhan, kami tidak mau ngambek kalau Tuhan izinkan mungkin di dalam pelayanan kami ada pergumulan, kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan. Kami mau belajar memandang saja kepada Yesus, kepada salib-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap berjuang, kami tetap melayani dengan segenap hati kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God's lovers sekalian, saya berharap kita semua diberkati lewat renungan kali ini. Nantikan firman Tuhan di bagian berikutnya. Kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kepada kerabat, dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Words from Heaven berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.